Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala aizan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Santri yang mulia, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur yang tak terhingga atas semua karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, hingga kita masih diberikan banyak sekali karunia kebaikan. Karunia penjagaan dan pengayoman hingga sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk terus berbekal, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga bersalawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita merasakan kenikmatan Allah untuk bermuajahah walaupun dengan tidak bil wujuh kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan Allah. Semoga dengan wasilah kita bertemu di majelis ini, Allah Ta'ala menjadikan kita jadi hamba-hambanya yang pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan kita masih bicara tentang al-hub bicara tentang ada dua kata, ada dua huruf ada dua huruf yang ini sebenarnya adalah rahasia dalam kehidupan. Ada yang tahu apa rahasia itu? Dua huruf itu apa? Al-hub. Kita sudah paham banget itu bahwa rahasia dari rahasia dari kehidupan itu adalah al-hub gitu. Ketika sudah tidak ada kata al-hub, maka kehidupan ini akan terasa menyakitkan.
Jika tidak ada al-hub, maka dunia ini terasa hampa, sepi, dan tidak memiliki nilai dan daya bagi perjalanan kehidupan manusia. Tanpa adanya al-hub, maka setiap insan, setiap manusia akan kering, ya, akan kering air kasih sayang dalam hatinya, sehingga yang muncul adalah kepahitan dari kehidupan yang pahit dalam kefanaan duniawi ini, gitu ya. Adapun sebaliknya, al-hub ini akan menghantarkan kepada kenikmatan dan jauhnya rasa kecemasan, ya. Sehingga setiap kita yang melewati kehidupan ini menjadi terasa nyaman, gitu ya. Gitu ya. Kita mungkin kita bisa bercermin kepada diri kita masing-masing, karena tema kita hari adalah mahabbatullah, gitu ya. Pernahkah kita merasakan betul-betul ternyata Allah itu sayang banget sama kita, gitu. Ternyata Allah itu betul-betul memberikan kesejahteraan batiniah kepada kita, sehingga rasa nyaman, ya, jauh dari kepanikan, rasa nyaman jauh dari khawatiran, rasa nyaman jauh dari perkara-perkara yang merusak hati kita. Itu Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga kita ridho terhadap semua apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kita ridho terhadap semua yang Allah sajikan dalam seluruh babak hidup kehidupan kita. Sehingga tadi yang ada adalah kenyamanan dan terus kenyamanan, gitu ya. Maka kenapa kalau kemarin Syekh Ibnu Arabi Al-Hatimi menegaskan bahwa yang nama al-hub atau cinta itu bisa dilihat dari tiga aspek. Pertama hasil, yang kedua pengaruh, dan ketiga apa? Konsekuensinya. Konsekuensinya, ya, itu luar biasa, ya. Hasil, pengaruh, dan konsekuensinya, gitu ya. Baik, ini Ustadz hanya sedikit mengulang apa yang telah kita bahas kemarin, gitu ya. Nah, Ustadz mau bertanya kepada panjenengan semua, terakhir kita sampai mana? Konsekuensi orang yang mencintai. Konsekuensi Orang yang mencintai. Konsekuensi orang yang mencintai. Baik, ya. Baik. Kita akan memulai membahas ini ya. Mungkin pernah ya. Ibu-ibu pernah mendengar ada seorang tokoh. Dia adalah seorang ahli tasyawuf, ya, dan juga penyair sufi dari Persia. Dan ini ya, ahli tasyawuf, ya, ulama yang terkenal, ya, masyhur dan tersebar di sepanjang sejarahnya, ya, gitu ya. Beliau menegaskan terkait dengan konsekuensi, kemudian hal yang lain yang menyangkut al-mahabbah ini adalah beliau menegaskan bahwa ketika seorang itu sudah memiliki cinta atau mencintai atau dicintai, gitu, maka menurut ulama ini, Jalaluddin Rumi ini, ya, lenyapnya kediriannya. Lenyapnya apa? Kediriannya. Nah, ini garis bawahi. Maksudnya apa lenyapnya kediriannya? Berarti adanya kesatuan sempurna antara dirinya dengan kekasihnya, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga dengan cinta inilah seorang hamba, yang dalam hal ini adalah seorang salik, seorang hamba yang berjalan menuju kepada Allah, maka dia melakukan sebuah perjalanan untuk menggapai ketinggian, menggapai kemuliaan, gitu ya. Dari sinilah ternyata cinta itu adalah cara yang istimewa, cara yang hebat, ya, cara yang unggul
dalam rangka menggapai hakikat dalam kehidupan. Ya. Nah, kalau sebelumnya cinta itu ada hasil, ada pengaruh, satunya ada konsekuensi, maka Jaldi menegaskan bahwa cinta itu akhirnya ada dimensinya, Nah, dimensi inilah yang menjadi konsekuensi. Yang pertama tentunya dimensi zohiriyah, yang kedua adalah dimensi batiniah. Cuma dalam hal ini ternyata dimensi batiniah yang merupakan konsekuensi yang lebih tinggi. Konsekuensi yang lebih tinggi gitu ya. Artinya apa? Seorang itu contoh misalnya ketika ada mungkin ini ya. Kalau dalam hal ini misalnya ya Ustaz pernah baca itu ya. Dalam sebuah keluarga atau rumah tangga ya. Menurut ibu-ibu, suami dan istri itu kuat mana secara batinnya? Kalau batin kuat wanita, kuat istri batinnya. Secara batinnya kuat istri. Secara lahiriah kuat suami. Tapi kok banyak ya? Kok banyak istri-istri yang lebih tangguh daripada suaminya? Ya itu. Ya karena batinnya. Filosofinya berlawanan dengan kenyataan. Oh, gitu ya. Ya. Tetapi memang ada kenyataan bahwa laki-laki itu secara jasa dia, secara fisik memang lebih kuat. Gitu ya. Sehingga kenapa misalnya pernah dengar kisah tentang Samson sama Delilah? Tidak, belum. Pernah. Yang dipotong rambutnya itu. Iya. Ya, Sebenarnya pernah, ini disadur dari Nabi Samson ya, Nabi Samsun ya, dalam kisah Israiliyat ya gitu. Jadi di situ kalau misalnya dijelaskan kan di situ ada Samson, ada Delilah, ada harimau, ada macan ya. Nah, kalau ketika macan sama berhadapan dengan Delilah ini menang siapa? Kuat siapa? Kuat Samson secara lahiriah. Enggak. Macan ke Delilah. Macan sama Delilah. Macan. Aku nggak pernah lihat. Macan. Kuat macan ya. Nah, sedangkan macan sama Samson kuat mana? Kuat Samson. Samson. Nah, disinilah titiknya. Nah, kalau Samson sama Delilah kuat mana? Ya kuat Samson. Nah, dalam sejarah ternyata Delilah yang lebih kuat gitu ya. Delilah. Nah, coba kita perhatikan ya. Delilah sama macan kuat macan. Ya. Ya. Macan sama Samson kuat? Kuat Samson. Kuat Samson. Iya. Tetapi Delilah yang kalah dengan macan, dia menang sama pemenangnya macan. Siapa? Samson. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan kalau sudah bicara al-hub, ya tadi ada dimensi zahiriyah, ada dimensi batiniyah gitu ya. Jadi kalau ditanya laki dan perempuan kuat mana dalam sebuah rumah tangga atau dalam hal ini adalah pasangan kekasih, tentunya memang yang kuat adalah seorang perempuan. Seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Laki-laki itu kalau sudah masuk dalam aspek cinta itu dari dua dimensi ini sangat lemah, tak berdaya, gitu ya. Ustadz laki-laki loh. Iya loh. Iya, maksudnya itu Ustadz merasakan gitu ya. Nah, sekarang
Berarti kalau sudah tapi yang lebih dominan tadi dimensi apa? Lebih dominan istri. Zahiriyah dan batiniah tadi lebih dominan yang mana? Batiniah. Zahiriyah. Makanya secara fisik Samson itu kuat sekali. Bahkan dia bisa menghancurkan istana raja yang zalim atas izin Allah gitu. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Delila, Kalah. Bukan berarti Samson itu adalah masuk kategori suami takut istri, tidak gitu ya. Tapi dia merasa tak berdaya karena dihadapkan kepada apa? Kekasihnya, kepada cintanya gitu. Di situ sebenarnya. Begitulah kita. Kita merasa tak berdaya kalau kita itu merasakan cintanya Allah. Kita merasa, dan di sini berarti dimensinya adalah sekali lagi dimensi batiniah, dimensi psikologis atau dimensi kejiwaan gitu ya. Gitu ya. Maka cinta tidak melulu bicara tentang zahiriyah, walaupun bisa tapi itu sangat kecil presentasinya dan pengaruhnya gitu ya. Karena kalau awalnya misalnya seorang laki-laki mencintai perempuan karena cantik, ntar lagi dia nggak cantik. Jadi Kalau nggak cantik, cinta. iya, akhirnya tidak cinta. Kalau Akhirnya laki-laki nyari lagi. yang lebih cantik Saya maksudnya. cintai karena Allah. Ternyata pengalaman ini. Nggak oleh, Bu. Oh. Kita nggak boleh. Laki-laki boleh ya, alhamdulillah. Nggak boleh, Ustaz. Oh, nggak boleh juga. Kalau ini nggak boleh lah Ustaz, satu aja nggak habis loh Ustaz. Katanya Dari Mas Lintang, iya, dari Mas Lintang begini Ustaz, jangan alasan karena sunnah mencari lebih dari satu. Wong siji wirante. Oke, baik, terima kasih. Ya, apapun itu memang jenengan yang merasakan ya. Laki-laki nggak merasakan sebagaimana yang penjenengan rasakan ya, gitu ya. Baik, terkait dengan hal itu sekali lagi cinta itu ada penelitian ya bahwa akhirnya cinta itu kalau dalam konteks suami istri, kalau dia itu ketika dominan zahiriyahnya, dominan apa? Zahiriyahnya, maka menyebabkan cinta itu maksimal bertahan antara 1 sampai 3 tahun dalam sebuah rumah tangga. Misalnya nih, ada ahwat baru menikah ya, maka cintanya bahkan apa? Akan berkembang subur saat awal-awal ya. Gitu ya. Karena yang dilihat apa? Keindahan. Ya, jadi kalau bahasanya apa? Kalau kelebihannya yang nampak, cantiknya, perhatiannya, gitu ya, kemudian pelayanannya dan sebagainya. Namun itu hanya bertahan 1 sampai 3 tahun. Itu pun kalau dia bisa menjaga cinta itu, yang bisa menumbuh suburkan cinta itu. Ada yang cinta itu hanya bertahan 1 bulan, bahkan 1 hari. Bahkan cinta itu tidak bertahan walaupun sudah ijab qabul. Ada. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kan ada itu kan. Seorang laki-laki jatuh cinta kepada perempuan karena apa? Karena kecantikan seorang wanita, karena dia make up. Gitu ya, kan udah pernah cerita ya. Maka nikahlah mereka. Nikah selesai, malam pertama istrinya membersihkan make upnya, laki-lakinya kaget, lu siapa masuk kamar gua? Iya. Aku istrimu, enggak, istriku bukan kamu. Kamu keluar, kamu bukan istriku, begitu. Istrinya diedit Ustaz. Makanya jangan pakai topeng. Iya, editan istrinya. Jadi dia itu merasa ketika waktu di pelaminan cantiknya luar biasa gitu. Tapi ketika di kamar kok jelek amat gitu. Edit. Nah, gitu ya. Ibu kok senyum-senyum kayaknya
Ada pengalaman gitu atau gimana? Ya nggak ada di sini, semua asli Ustadz, nggak ada topeng. Alhamdulillah. Membayangkan. Udah Oh, masuk ITN, bayangkan, udah ya. masuk ITN Ustaz. Alhamdulillah. Udah masih ITN, ya. Ini kita bicara konsekuensi. Jadi yang menurut Jalaluddin Rumi itu konsekuensi itu bicara tentang apa tadi? Tentang ketulusan cinta terkait dengan apa? Bahwa cinta itu dimensinya harus dua-duanya. Dan yang paling dominan harus dimensi batiniah atau rohaniah ini. Kalau kita dominan dimensi zahiriah, ya kayak tadi, kamu bukan istriku, pergi kau dari ruangan ini. Kan gitu ya, karena makeupnya sudah dibersihkan. Nah, kayak tadi, gitu ya. Nah, itu konsekuensinya. Kemudian berikutnya adalah kita kembali kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Bicara konsekuensi cinta, kita bicara tempat persinggahan. Bicara apa? Persinggahan. Ketika bicara al-hub, seseorang itu sedang melabuhkan sesuatu di sebuah pelabuhan atau di sebuah persinggahan atau dermaga. Berarti dermaga di sini ya di dermaga hati itu, persinggahan hati itu. Gitu ya. Maka dia akan mendapatkannya ketika apa? Ketika dia meletakkan meletakkan cinta dalam persinggahan meletakkan cintanya pada persinggahan hati yang dia maui, yang dia tetapkan tadi, gitu ya. Maka di situ ada kalau bahasa kita ada curahan hati, gitu ya. Hatinya akan tercurah di situ, ya, akan tercurah di situ. Itu kalau sudah tercurah itu seperti air yang direbus mendidih. Tercurahnya semakin panas, jadi suhu cintanya semakin tinggi. Semakin naik semakin tinggi, semakin naik semakin tinggi, gitu ya. Dan setelah naik semakin tinggi, gitu ya. Maka akhirnya, gitu ya. Ketika cinta itu sudah berlabuh di hati yang dia cintai, kan seharusnya melahirkan apa? Kelezatan. Cuma ya tadi ketika kemudian seperti air mendidih misalnya, suhunya semakin naik, yang terjadi justru kebalikannya, gitu ya. Seluruh kehidupannya akan diwarnai dengan kegelisahan dan penderitaan, gitu ya. Nah, disitulah kita sudah mulai memahami bahwa konsekuensi cinta itu tempatnya kudu benar, dilabuhkan di tempat yang benar. Kalau cinta dilabuhkan ke sembarang tempat, yang timbul kecemasan. Iya tadi, kegelisahan, kecemasan, penderitaan. Jadi gitu ya. Jadi tak ubahnya misalnya kita itu ingin, kalau pernah Ustaz sampaikan, cinta itu seperti menunggu bis. Pernah ya? Oke. Pernah toh? Nah, ketika kita di halte lagi menunggu bis, ada bis lewat gitu ya. Bisnya tidak searah. Enggak, kalau di halte itu pasti searah dong. Ya, maksudnya dia kalau misalnya kita menunggu di sebelah kiri, dia arahnya ke kiri kita, gitu ya. Gitu ya. Arahnya gitu. Cuma kita lihat bisnya itu bagus gitu ya. Bagus, menarik gitu ya. AC. Tetapi apa? Di dalamnya banyak sekali yang naik. Kira-kira ikut naik gak kita? Tidak, Ustaz. Penuh. Iya. Dia lihat bahwa bis ini terlalu banyak cinta, maka dia nggak mungkin dia naik untuk ikut-ikutan melabuhkan cintanya di situ. Karena kalau bis itu seperti personifikasi orang, maka dia terlalu banyak cinta. Ya. Kemudian ada lagi, kemudian bisnya itu lewat, kemudian ada lagi bis berjalan.
Kemudian berhenti di situ dan dia lihat bis yang kedua ini, bisnya apa? Bagus. Bisnya bagus. Indah, AC, tapi tak ada orang. Dia Naik. kira-kira dia naik gak? Langsung naik Ustaz. Langsung Naik atau tidak? naik Ustaz. Naik. Iya. Ternyata dia tidak naik. Loh. Kenapa tidak naik? Gitu ya. Dia khawatir gitu ya. Kenapa dia melewati sekian banyak halte nggak ada yang naik? Jangan-jangan dia sudah tidak memiliki cinta lagi. Oh. Iya, dia ada kehilangan cinta. Kalau saya melabuhkan cintaku kepadanya, saya khawatir dia bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan. Tangan. Nggak bunyi kan? Gitu ya. Kemudian yang ketiga ini, ada lagi bis yang lewat, gitu ya. Jelek sekali bisnya, tetapi apa? Banyak sekali orangnya. Kemudian dia mau naik gak bisa naik gitu ya. Pengen naik gak bisa naik gitu ya. Ternyata bis ini bukan bis ini karakter orang yang jelek, tapi apa banyak penumpangnya tadi. Ini karakter dari personifikasi dia itu bukan termasuk yang banyak cinta atau mengumbar cintanya gitu ya. Tetapi dia lebih kepada kasih sayang. Karena dia itu berkasih sayang kepada orang lain, banyak orang, maka banyak orang kemudian memberikan kasih sayang kepadanya. Ya. Masya Allah. Jadi gitu. Walaupun jelek, halo, Ya Ustaz. tapi dia baik kepada semua orang lain seneng nggak kepadanya? Senang. Balikannya walaupun cantik, tapi dia itu somse. Ya Ustaz. Sombong sekali. Iya, terus kemudian tidak nyaman cara bicaranya dan sebagainya. Kira-kira ada nggak yang empati memberikan kasih sayang kepadanya? Tidak. Tidak ada. Takut Ustaz. Ya gitu ya. Nah, Walaupun gitu. ada itu terpaksa Ustaz. Ya, betul. Terpaksa. Kalau Paksa. Iya, Ada iya. kesempatan menghindar ya Bu. Iya, walaupun ada itu Iya. orang terpaksa. Ini kelihatannya ibu-ibu punya pengalaman cinta begitu ya. Begitu bukan hanya sama laki-laki, sama perempuan juga Ustaz, sama-sama perempuan. Betul sekali ya. Betul sekali ya. Oke, dari sinilah maka akhirnya dia selalu kebingungan gitu ya. Maka lewatlah lagi ini bis terakhir. Dia bilang pokoknya ini terakhir gitu ya. Lewatlah bis. Kelihatannya dia sederhana. Tidak jelek, tidak. Tidak. Jadi gini loh, seorang laki atau perempuan itu kadang ada yang disebut masa-masa dia putus asa dalam cintanya. Dia sudah mencari, sudah berikhtiar, dia tidak pernah mendapatkannya gitu ya. Maka dia kadang putus asa sudah lewat. Pokoknya nggak apa-apa, sederhana. Yang penting di situ nggak dia tidak mau beral cinta. Maka naiklah dia ke bis itu dan dia berusaha melabuhkan cinta di situ. Kemudian jalan, ternyata betul jalan awalnya dia itu beriringan, jalannya searah dengan jalan hidupnya. Tapi begitu waktu berlalu, hari berubah menjadi pekan berubah menjadi bulan berubah menjadi tahun, ternyata arahnya berubah. Lawanan. Iya, arahnya berubah. Akhirnya tidak sejalan dia dengan cinta yang dia labuhkan kepadanya, gitu ya. Maka yang terjadi adalah apa? Turun dari bis. Iya, mulailah perbedaan pendapat. Mulailah tidak saling chat. Mulailah diam-diaman. Nah, gitu ya. Di awal
Kesepakatan dulu, Ustaz. Iya. Iya. Ya gitu ya. Sampai akhirnya saling memblokir kontak gitu ya. Kan gitu kan. Kemudian biasanya dia itu upload di sosial medianya tentang kekasihnya, mulai waktu itu dia beralih mengupload yang lainnya gitu ya. Dia tema-tema yang lain kan dan seterusnya. Maka terjadilah keretakan cinta. Cintanya menjadi retak. Begitu ya. Nah, ini kalau udah seperti itu maka apa? Jiwanya kemudian menjadi kosong. Jiwanya menjadi Kosong. Kosong. jiwa yang kosong bukannya tidak terisi, tapi jiwanya kosong karena ada cinta tapi tak merasakan kelezatan cinta. Kelezatan cintanya Allah. Iya, jadi seperti itu. Baik, kita masuk konsepsi berikutnya. Syekh Abdullah Al-Qurshi namanya. Bila menegaskan bahwa jika kita mencintai, maka konsekuensinya engkau harus menyerahkan seluruh dirimu kepada siapa yang kau cintai. Menyerahkan seluruh dirimu kepada siapa yang kau cintai. kau cintai. Sehingga sedikit pun engkau tidak punya kuasa lagi terhadap dirimu. Wah, Ustaz, kuasa ya. Tak kuasa. Baru dari Malaysia. Ya, gara-gara beberapa hari aja di sana suruh ngomong pakai gitu ya. Iya nah, mulai cakep nih, mulai. Ya, macam itulah gitu katanya kita. Oke, baik. Sudah. Sekarang Tapi senangnya mau ketemu Ustaz, ya Allah. Semua bergembira. iyalah. Iya. Sangat Ustaz ini jadi. Iya. Ustaz juga kangen kalian ya. Jadi Syekh Abdullah Al-Qurshi menegaskan konsekuensi cinta itu engkau harus menyerahkan seluruh dirimu kepada siapa yang kau cintai. Sehingga sedikit pun engkau tidak berkuasa. Kata dia, tidak punya kuasa terhadap dirimu sendiri. Dan itulah yang disebut dengan cinta. Cinta. Ya, cinta ya. Engkau harus menghapuskan selain engkau cintai dari hati. Jadi bahkan kadang kalau sudah tidak punya kuasa terhadap diri sendiri, akhirnya apa? Dia kadang apa-apa dia korbankan untuk siapa yang dia Cintai. Nah, inilah iya, bukan cinta buta, memang cinta itu begitu, sudah pokoknya kalau sudah jatuh cinta dia ini. Dan itulah yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Itu yang dialami oleh para sahabat gitu ya. Kalau di awal ya. Di awal mukadimah tadi Ustaz sampaikan sebuah ayat ya. Di situ ada kalimat tentang apa? Tadi masih ingat nggak? Masih ingat? Yang mana Ustaz? Tadi waktu mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Quran. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Cintailah aku gitu. Kita suruh mencintai Allah. Gitu ya. Ini Rasulullah loh yang bilang, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka cintai aku. Hujan. Maka jika engkau mencintai aku, apa? Maka Allah akan mencintaimu. Yuhibbukumullahu. Maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa. Nah, gitu ya. Maka
Kenapa di zaman Nabi itu gitu ya? Zaman Nabi itu seorang sahabat itu lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai keluarganya sendiri. Dia rela keluarganya itu gitu ya. Keluarganya itu menanggung misalnya ada masalah gitu ya. Tapi dia tidak rela Rasulullah punya masalah gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam kehidupan itu kan sebuah keniscayaan ya. Setiap keluarga itu kadang ada masalah itu biasa. Maka dalam konteks kelaziman ini dia berharap bahwa nggak apa-apalah keluargaku itu punya masalah. Yang penting Rasulullah tidak punya masalah, begitu. Gitu. Di situ. Jadi cinta akhirnya apa? Cinta akhirnya menyebabkan dia itu tadi menyerahkan seluruh dirinya kepada siapa yang dia cintai. Dan ini adalah bagian dari, kalau Syekh Abdullah Asyibali mengatakan ini bagian dari kesempurnaan cinta. Jadi kesempurnaan cinta itu menuntut hal yang demikian. Apa tadi? Menyerahkan seluruh dirimu kepada siapa yang kau cintai. Gitu ya. Jadi ketika kita itu jatuh cinta gitu ya kepada kekasih kita, tetapi kita itu tidak menyerahkan seluruh diri kita kepada yang kita cintai, maka Syekh Abdullah Asyibali mengatakan itu belum sampai kepada derajat atau makom kesempurnaan cinta. Karena cinta itu menuntut kita itu menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh diri kita kepada yang kita cintai. Gitu ya. Disitulah sekali lagi bagian dari, kalau kita bicara cinta di sini kan endingnya mahabbatullah. Ya, cinta kepada Allah. Begitulah. Gitu. Jadi kalau walaupun gini para santri sekalian, walaupun hari ini kita membahas ya cinta yang kadang dimensinya itu dimensi antara manusia. Sebenarnya ujung-ujungnya nanti pemaknaannya kepada mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Kepada Allah. Gitu ya. Nah, ketika kesempurnaan cinta menuntut bahwa kita harus menyerahkan seluruh diri kita kepada siapa yang kita cintai, maka menyebabkan apa? Seorang yang kita cintai bakal cemburu jika kita dicintai oleh orang lain. Itulah sekali lagi cinta itu adalah tidak boleh dipersekutukan. Kan itu kan. Cinta tidak boleh apa? Dipersekutukan. Ya, gitu ya. Maka kalau Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu beliau ngendika kalau engkau tidak mencela dirimu terus-menerus untuk mendapatkan keridhaan kekasih, namun engkau tidak ridha terhadap perbuatan dan keadaanmu karena kekasih, gitu. Artinya apa? Cinta di sini adalah kehendak yang dahan-dahannya ditanamkan di dalam hati, lalu membuahkan apa? Membuahkan keserasian, keharmonisan dan ketaatan, gitu ya. Bahkan dipertegas oleh Asy-Syaikh Ya'qub Al-Susi bahwa orang yang mencintai dia itu lupa bagiannya. Dia lupa bagiannya sendiri. Kenapa? Karena apa? Karena yang dia ingat adalah bagian sang kekasih. Yang dia ingat adalah semuanya ini punya kekasih. Dan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Baik, begitu beberapa beberapa hal konsekuensi cinta, gitu ya. Beberapa hal terkait dengan apa? Konsekuensi cinta. Nah, kita berharap dari beberapa hal ini kita semakin mengerti.
di usia-usia kemarin. Ini kaitannya dengan apa sih di usia kita yang kemarin Ustadz posting ketika mau berangkat ya, masih di mana itu Ustadz ya mau berangkat mulai ke ini ya tentang usia ya. Gitu. Jadi intinya kita itu hari ini sudah berusia gitu kan. Maka kita, kalau sudah berusia kok salah satu berusia tapi dewasa itu dilihat dari bagaimana apa? Pemikiran. Ya, bagaimana sikap mulai pemahaman sikap dan perilakunya terhadap cinta, gitu ya. Terhadap apa? Cinta. Ya, jadi begitu ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kenapa kok bisa demikian? Karena tadi cinta itu merupakan anugerah terbesar. Kemudian cinta itu kekuatan yang besar. Ya. Jadi ya. Tapi memang tidak bisa cinta itu tumbuh secara instan. Cinta tumbuh apalagi cinta hadir dengan dipaksa. Tidak bisa gitu ya. Harus ada tahapan-tahapan, ada namanya marhalatul hub. Ada tahapan-tahapan cinta yang harus dia lakukan sehingga dia bisa menempatkan cinta itu dengan benar sampai dia mendapati kesejahteraan cinta yaitu mahabbatullah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini kita sekali lagi semakin jelas gitu ya bahwa cinta ini memang kita bisa mendapati diri kita dalam cinta ini secara baik ya. Amin. Baik, ya, kita lanjutkan. Sudah habis waktunya atau gimana? Belum. Nah, kita sudah mulai masuk ke tepian intinya ya. Terkait dengan pembagian cinta. Ya, terkait dengan apa? Pembagian cinta. Gitu ya. Kita masuk apa ini? Pembagian cinta. Bagian apa? Semangat banget. Iya. Penasaran kok cinta dibagi itu loh, maksudnya penasaran. Ya, apa yang dimaksud gitu ya? Ya, betul. Iya. Ya, kita apa namanya? Kita bahas itu ya. Apa yang dimaksud ya dengan ini pembagian cinta ya. Mungkin panjenengan pernah dengar ya. Tapi ini belum masuk ke pembagian cinta ya. Ya, Ustaz hanya ini menyampaikan dalam bahasa Arab itu kita itu mengenal beberapa mengenal apa yang dimaksud dengan istilah-istilah ya. Gitu ya. Istilah kaitannya dengan apa? Cinta ya. Sebelum kita ke pembagian, kita coba sedikit bahas itu biar panjenengan tahu dari sisi istilahnya, biar panjenengan tidak tertipu oleh tipuan cinta. Ya gitu ya. Ya gitu ya. Mungkin panjenengan pernah dengar ya bahwa mungkin kalau ada istilah ada istilah hubbul a'ma gitu ya. Apa itu artinya?
Cinta buta, Ustadz. Nah, ya itu maksudnya Ustaz. Ya itu pertama. Ini kita mengenai istilahnya ya, hubbul a'ma gitu ya. Dia itu bucin. Cinta buta. Ya. Bucin itu tidak cinta, Ustaz. Ya, makanya buta gitu ya. Gitu ya. Hubbul a'ma. Yang kedua ada ini hubbul murahiqin. Hubbul murahiqin ya. Ini biasanya cinta yang dialami anak muda ya. Anak muda seperti kita. Seperti kita lupa ya. Seperti anak muda itu. Ya, seperti mereka yang sebagai bentuk tanda-tanda balik, tanda-tanda pubertas. Gitu ya. Seperti panjenengan yang masih pubertas. Nggak tahu pubertas bagian yang keberapa, level keberapa. Apa? Hubbul murahiqin itu cinta monyet. Pernah dengar kata cinta monyet? Dengar Ustaz. Kadang orang masih cinta-cintaan. Umur belasan tahun. Dia itu nggak ngerti apa itu cinta gitu ya. Tapi dia sok ngasih perhatian, sok ngajak jalan, sok ngajak mabar, main bareng, sok-sokan gitu. Tapi padahal dia nggak ngerti, sok ngasih perhatian, sok ngasih pokoknya gitu ya. Sok marah-marah kalau dia digodain orang lain. Nah itu sering terjadi. Lah iya itu. yang dibuat rebutan ra ngerti. Ya, nah gitu. Jenengan tuh kalau kayak gini kok yo pengalaman banget yo. Kemudian istilah yang ketiga adalah hubbun amiq. Apa ini? Amiq itu hubbun itu cinta. Amiq cinta yang dalam. Cinta yang dalam. Kemudian ada lagi istilah al-gharam. Kemarin kan sudah kita bahas. Tapi intinya pada al-gharam itu cinta yang menyala-nyala. Jadi kalau cinta menyala-nyala maka cintanya terus menyala, nggak padam-padam. Itu gharam. Cintanya terus menyala sampai dia pengennya bersama dengan kekasihnya. Dan kebersamaannya pengen terus-menerus. Abadan. Gitu. Kemudian ada istilah hubbun khalish. Khalisho. Apa itu? Cinta yang suci. Cinta yang suci. Nah, yang terakhir ini sebenarnya mau kita bahas sekarang. Terkait dengan bagian cinta, yaitu hubbun fillah. Apa itu hubbun fillah? Cinta karena Allah. Nah, itu dia ya. Ya. Ya ini yang dicari, Ustaz. Betul sekali, Ustaz setuju sekali. Ya. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Raudhatul Muhibbin, taman-taman orang sedang jatuh cinta dan memendam kerinduan, di situ sangat tegas bahwa ketika seorang itu sudah memahami cintanya Allah, maka kalau dia memahami Allah, bagaimana karakter perhatian Allah kepada hambanya, maka hamba itu akan luluh dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak gitu ya. Maka akhirnya Ibnu Qayyim pun membagi ada 5 macam cinta, dan ini diambil dari Quran. Jadi dijelaskan 5 macam pembagian cinta. Jadi kalau kita tidak bisa, jadi ketika kita tidak bisa memahami pembagian cinta yang 5 ini,
ya, yang semua ini nanti oleh Ibnu Qayyim akan dijelaskan melalui pendekatan Quran, gitu ya. Dan kelima macam ini harus dibedakan. Biar apa? Karena kalau kita tidak bisa membedakan kelimanya, kita akan tersesat dalam cinta. Oke, bisa dimulai untuk menjelaskan tentang pembagian cinta yang pertama. Bisa, Ustaz. Oke, baik. Atau kita jelaskan Sabtu yang akan datang. Masih ada waktu kah? Masih. Oke, baik. Masih 5 menit. 5 menit lagi. Baik, kita akan lanjutkan ya. Berarti kita pembagian yang pertama ya. Kita mengenal seperti yang tadi awal atau di tengah tadi saya sampaikan tentang mahabbatullah. Apa yang pertama? Mahabbatullah. Ya, mahabbatullah ya. Kalau dari sisi lugatan atau bahasa ya artinya adalah cinta kepada Allah. Artinya apa? Cinta kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah. Allah. Ya. Nah, sekarang ayo dibuka ya. Dibuka Qur'annya ya. Dibuka Qur'annya. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 30. Awalnya waqalatil yahudu Uzairu ibnullah ya. Monggo diwas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل qatalahumullah anna yufakun. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Allahumma arhamna. Ya. Jadi gini ya. Sebenarnya ayat ini kan tadi pembagian pertama ya. Ayat ini ingin menjelaskan begini. Mahabbatullah. Cinta kepada Allah, itu ya. Itu adalah cinta tertinggi. Cinta tertinggi. Namun ternyata belum bisa menyelamatkan seorang atau seorang tidak akan mencapai tingkatan cinta itu, gitu ya. Ketika dia tidak mencintai kasihnya Allah, begitu ya. Dalam hal ini misalnya tadi dijelaskan tentang
ketika orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Dan itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Nah, kemudian Allah melaknat mereka. Gitu ya. Allah melaknat mereka. Gitu ya. Jadi gini. Kaum musyrikin, penyembah salib, bangsa Yahudi, gitu ya. Dan selain mereka, gitu ya. Mereka itu juga mencintai Allah. Dalam hal ini misalnya orang bangsa atau disebut dengan Bani Israel misalnya, ya. Kan Bani Israel itu kan artinya apa sih? Bani Israel. Keturunan Israel. Keturunan Ya, orang ya, Israel. keturunan Israel. Ya, Israel artinya apa? Yahudi. Is itu kekasih, L itu Tuhan. Jadi Nabi Yakub itu digelari Israel itu karena dia itu digelari kekasihnya Allah gitu. Kemudian kalau dalam bahasa kita Abdullah, gitu ya. Oke. Nah, jadi mereka mencintai Allah, gitu ya. Sehingga dari sini kan kalau dari Yakub atau dari Israel ini apakah kemudian anak keturunannya beragama Yahudi? Ada. Apakah anak keturunannya atau Bani Israel itu apakah agamanya Yahudi? Iya. Ada. Ya. Ada. Iya, tapi tidak semuanya. Semua. Tidak semuanya. Misalnya Musa. Musa itu tidak ngomong kalau agamanya Yahudi. Dia itu Muslim. Harun itu Muslim. Ilyasa kan keturunannya Harun. Dia itu Muslim. Tidak ngomong aku Yahudi. Yahudi itu, kaum Yahudi itu muncul dari siapa? Yahudi itu kan kaum, anak keturunan dari siapa? Yahuza atau Yahuda. Salah satu dari saudara dari Yusuf dari 12 bersaudara itu. Nah, adapun nabinya dari Yahuda ini anak keturunan jadi nabi. Siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi kalau Daud ya Yahudi. Sulaiman Yahudi. Mereka mencintai Allah. Ya, gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya Nabi Yunus, Yunus itu keturunannya siapa? Anaknya Yakub yang siapa? Yunus apa Yus? Yusuf punya 11 saudara gitu ya. Di antara nama saudaranya namanya Imron misalnya. Imron itu saudaranya. Jadi Yusuf 11 bersaudara itu semuanya 12. Ya 11 plus Yusuf. Gitu kan ya. Nah, mereka punya ini anak-anaknya Yakub dari 4 istri. Nah, kemudian Yusuf itu punya saudara namanya Imron. Dari lain ibu, satu bapak. Dari Imron ini kemudian anak keturunannya namanya siapa? Ada yang jadi nabi, yaitu Musa dan Harun. Harun punya anak keturunan jadi nabi, Ilyas dan Ilyasa. Nah, kemudian ada lagi saudaranya Yusuf yang satu ibu, namanya siapa? Binyamin. Binyamin inilah yang kemudian punya anak keturunan jadi nabi, namanya Yunus. Oh, baru tahu. Gitu ya. Jadi Yunus itu Bani Israel, tapi tidak aku Yahudi enggak. Yahudi itu tadi garisnya dari
Yahuza atau Yahuda gitu. Nah, mereka itu mencintai Allah karena Bani Israel itu kan banyak sekali ya nabi dan rasul dari Bani itu ya. Iya. Banyak sekali. Kalau Ibrahim punya anak 2. Yang pertama Ismail. Dari Ismail cuma 1 yang jadi nabi. Siapa anak keturunan yang jadi nabi? Nabi Muhammad SAW. Tapi anaknya yang dari Sarah namanya adalah Ishak. Ishak itu punya anak 2, yaitu Ish dan yang kedua adalah Yakub. Cuma garis yang kemudian yang menjadi nabi itu garisnya Yakub. Tadi dengan punya 12 anak, salah satunya Yusuf. Nah itu. Kalau Yusuf anak keturunan jadi nabi namanya siapa? Kayak gitu. Ya, jadi begitu. Dan mereka nyebutnya Bani Israel, bukan Yahudi. Nih, kalau Yahudi tadi dari anak keturunannya dari salah satu dari anaknya siapa? Yahuda. Ya, oke, baik itu ya. Nah, maka mereka mencintai apa? Allah. Mereka yang taat kepada Nabi yang Allah utus yang mencintai Allah gitu ya. Bahkan kalau panjenengan tahu di sini ada orang musyrikin pun percaya sama Allah. Orang musyrik loh percaya sama Allah. Contohnya mana Ustadz? Orang musyrik di Quraisy. Orang-orang Quraisy itu, orang musyrik itu percaya sama Allah. Karena di situ ada bangunan Ka'bah. Dia itu percaya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu, Allah, dia percaya. Siapa yang mencipta? Jadi mereka percaya Rabbul Alamin. Bahwa Allah pencipta alam itu percaya. Tapi kalau sudah Rabbun Nas, Allah yang mengatur manusia, mereka sudah tidak percaya. Jadi dalam hal ini kesimpulannya adalah mahabbatullah ini merupakan makom yang istimewa. Jadi di sana ada kadar, kapasitas, dan sifat. Ada kadar, kapasitas, dan sifat. Kadar itu ukurannya tertinggi, kapasitasnya besar. Kapasitas cinta kepada Allah itu besar. Maksudnya besar itu apa? Wah, kalau sebenarnya seluruh kehidupan kita itu, bahkan sampai hari ini kita itu bisa taklim, ini karena cintanya Allah kepada kita. Sampai kita nikmat ketika beribadah, nikmat ketika tilawah, nikmat ketika ta'lim. Itu adalah bagian dari cinta. Karena kapasitasnya besar. Sifat yang dimaksud adalah apa? Iya. Cinta itu memiliki sifat apa? Ya. Apa? Sifat cinta kepada Allah memiliki sifat apa? Enggak, sifatnya adalah tunggal. Tidak boleh dipersekutukan, gitu ya. Maka dari sinilah akhirnya orang yang mencintai Allah akan selalu taat kepada Allah. Dia akan meninggalkan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaannya Allah, dan begitu seterusnya ya. Nah, itu mungkin itu dulu pembagian pertama. Nanti insya Allah Sabtu depan kita akan bahas tentang pembagian kedua dan seterusnya. Bocoran saja untuk pembagian yang kedua namanya mahabbah wa yuhibbullah. Mahabbah wa yuhibbullah. Yaitu bahwa yang disebut dengan cinta itu ya kita mencintai ma itu apa? Apa-apa yang dicintai Allah. Ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Dalilnya apa? Insya Allah akan kita jelaskan sekali lagi di pertemuan yang akan datang di Sabtu depan ya. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. Amin. Allahumma amin.
Demikian yang bisa Ustaz sampaikan di pagi hari ini. Aktivitas karena Allah. Semoga setiap yang kita lakukan bernilai ibadah. Amin. Dan mendatangkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran Ustaz. Amin amin. Baik, Ustaz undur diri ya. Iya. Ustaz.